死んでいる。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran biologi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang proses pertumbuhan dan perkembangan, sekarang kita ke faktor. Faktor pertumbuhan dan perkembangan itu meliputi ada dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke penjelasan materi berikut ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan meliputi apa saja? Yang pertama, faktor eksternal. Dari kata eksternal itu berarti faktor yang terjadi di luar tubuh atau lingkungan sekitar. Meliputi apa? Yang pertama, nutrisi, cahaya, kelembaban, tanah, dan suhu. Yang kedua, ada faktor eksternal, meliputi gen, faktor utama yang mengatur pertumbuhan. Kedua, ada hormon. Pada pertumbuhan ada auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, kualoin, dan asam traumalat. Faktor internal ini faktor yang terjadi di dalam tubuh. Jadi proses-proses faktor ini terjadi di dalam tubuh. Faktor internal, kita ke faktor internal terlebih dahulu. Gen. Apa itu gen? Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman yang memiliki gen tumbuh yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya. Jadi gen ini merupakan faktor yang sangat penting karena pembawa sifat. Jadi jika induknya bagus, nanti keturunan atau generasi selanjutnya akan bagus pula. Dari semua itu akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangannya. Meskipun faktor ini sangat penting, tapi bukan satu-satunya yang menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di samping itu juga ada faktor lingkungan yang berpengaruh. Misalnya pada tanaman yang memiliki sifat unggul hanya dapat tumbuh dengan cepat, berbuah lebat, dan rasanya manis di lahan yang subur dan kondisinya sesuai. Nah, bila ditanam di tanaman tandus dan kondisinya tak sesuai, pertumbuhan dan perkembangannya itu tidak akan optimal. Yang kedua, hormon. Hormon ini merupakan zat yang mengendalikan berbagai fungsi dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh yang nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Ada beragam jenisnya, nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, hormon-hormon pertumbuhan apa saja? Tadi sudah kita bahas, ada auksin, giberelin, etilen, sitokinin, asam absisat, kualin, dan asam traumalat. Yang pertama ada hormon auksin. Auksin ini berperan untuk memacu proses pemanjangan dan pembelahan diferensiasi sel. Nah, ini juga ada peranan lainnya, yaitu untuk perkembangan buah, dominansi apikal atau pertumbuhan pada ujung
pucuk yang dapat menghambat lateral. Kemudian ada absisi, tangkai daun kekurangan auksin menyebabkan daun gugur. Jadi jika kekurangan auksin akan menyebabkan absisi, tangkai daun yang kekurangan auksin akan gugur. Yang selanjutnya membentuk akar adventif, membentuk akar yang tumbuhnya ke bawah. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah salah satu contoh dari absisi tangkai di sini. Nah, jika ini kekurangan maka akan menyebabkan daunnya itu gugur. Nah, yang ini untuk proses pertumbuhan akar. Di sini bisa dilihat gambar ini. Auksin auksin tidak rusak. Pertumbuhan lebih cepat. Jadi kalau auksinnya tidak rusak, pertumbuhannya akan lebih cepat. Nah, namun sebaliknya, jika auksinnya rusak, maka pertumbuhannya akan terhambat. Contoh ini adalah auksin yang normal, yang tidak rusak. Sedangkan yang ini adalah auksin yang rusak. Jadi menyebabkan pertumbuhan terhambat. Nah, yang ini akan pertumbuhannya itu lebih cepat karena tidak rusak. Nah, auksin ini dapat rusak karena beberapa faktor. Yang pertama, auksin akan rusak karena terkena cahaya, baik cahaya matahari atau cahaya yang lainnya. Gitu. Nah, yang kedua ada hormon giberelin. Berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Jadi fungsi dari giberelin untuk pertumbuhan biji serta perkecambahan dari biji sampai dengan perkecambahan memerlukan hormon-hormon, yaitu hormon giberelin salah satunya, dan perkecambahan embrio setelah dari biji terus berkecambah dan tumbuh embrio itu memerlukan hormon giberelin. Nah, ini juga salah satu peranannya memacu perpanjangan secara abnormal batang utuh. Jadi untuk memacu perpanjangan jika batangnya itu semakin bertambah, itu memerlukan hormon giberelin. Perkecambahan di biji dan mobilisasi cadangan makanan dan endosperm untuk pertumbuhan embrio. Jadi giberelin itu untuk mobilisasi, perkecambahan, dan cadangan makanan dari endosperm untuk pertumbuhan embrio. Jadi untuk menyuplai pertumbuhan embrio itu memerlukan hormon giberelin. Nah, perkembangan bunga dan buah. Jadi untuk bunga dan buah itu berkembang secara maksimal dan optimal itu memerlukan hormon giberelin. Merangsang pembelahan dan pemanjangan sel. Nah, jadi untuk ini masih berhubungan dengan yang pertama ini, untuk memacu perpanjangan secara batang tubuh, abnormal batang tubuh, merangsang pembelahan dan pemanjangan sel. Nah, jadi semakin tubuh atau sel itu membelah dan memanjang, maka tubuh atau batang atau tanaman tersebut juga akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Selanjutnya ada hormon sitokinin. Nah, sitokinin ini berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis. Jadi sitokinesis itu adalah pembelahan sel, seperti merangsang pembentukan akar, cabang tanaman. Jadi untuk agar akar itu tumbuh dengan baik dan cabang-cabang tanaman itu tumbuh, itu memerlukan hormon sitokinin. Fungsi lain dari sitokinin adalah memacu pembelahan sel di dalam jaringan meristematik. Jadi untuk pembelahan sel di dalam jaringan meristem itu ada di dalam tumbuhan, merangsang diferensiasi sel-sel yang dihasilkan dalam meristem. Kemudian mendorong pertumbuhan tunas samping dan perluasan daun. Jadi tunas samping dan untuk memperluas daun, jika daun itu dari kecil hingga ke besar itu memerlukan hormon sitokinin. Nah, yang keempat adalah menunda penuaan daun. Jadi untuk mencegah daun itu terlalu cepat tua atau layu,
atau rusak, itu memerlukan hormon sitokinin. Jadi kalau hormon sitokininnya diproduksi dalam jumlah sedikit, pasti daun akan cepat tua atau penuaan. Merangsang pembentukan pucuk dan mampu memecah masa istirahat biji. Nah, mampu merangsang pembentukan pucuk dan mampu memecah masa istirahat biji. Pembentukan pucuk itu tunas baru itu. Jadi jika tunas baru muncul, berarti hormon sitokinin itu sedang diproduksi dan mampu memecah masa istirahat biji. Ini dormansi ya, ini dormansi. Hubungan dengan dormansi. Jadi untuk supaya biji berkecambah, masa istirahat itu harus dipecah atau biji itu harus pecah. Nah, itu kalau sudah pecah berarti masa istirahat biji sudah berakhir. Nah, yang selanjutnya adalah gas etilen atau etilen. Etilen ini berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun. Yang satu ini perannya yaitu untuk memacu pematangan buah. Jadi supaya buah itu matang secara periodenya sesuai, itu memerlukan gas atau hormon etilen. Yang kedua, memacu perkecambahan biji. Jadi untuk setelah masa istirahat tadi, kemudian untuk memacu perkecambahannya itu memerlukan hormon etilen. Kemudian mendorong gugurnya daun. Jadi jika misalnya pada musim kemarau kita lihat pohon tanaman karet misalnya, itu dia akan merontokkan daunnya. Karena apa? Untuk mengurangi penguapan. Nah, untuk merontokkan daun itu memerlukan etilen supaya perontokannya itu cepat dan uap air yang dikeluarkan itu sedikit. Jadi tanaman itu mempunyai cara-cara tersendiri untuk mempertahankan hidupnya di baik lingkungan yang ekstrim maupun yang seperti apa itu tergantung tanamannya. Menunda pembungaan. Nah, jadi pembungaan itu bisa ditunda tergantung tanaman itu sendiri dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti lingkungan yang tidak memungkinkan untuk pembungaan secara tepat. Jadi pembungaan itu ditunda. Menurunkan dominansi apikal. Kemudian yang selanjutnya ada asam absisat. Nah, asam absisat ini berperan untuk proses penuaan dan gugurnya daun. Kurang lebih sama kayak yang gas etilen tadi. Kemudian ada yang lainnya yaitu nomor 1 mempercepat absisi daun. Nah, absisi daun tadi apa? Perontokan daun. Nah, jadi mendorong sintesis protein simpanan pada saat perkecambahan. Jadi pada saat proses perkecambahan, sintesis protein itu yang disimpan itu didorong sehingga mempercepat proses sintesisnya dan perkecambahan berjalan dengan sesuai. Mengatur pembukaan dan penutupan stomata. Jadi stomata itu pembukaan dan menutupnya diatur oleh hormon. Jadi hormon absisat ini mengatur pembukaan dan menutupnya stomata. Nah, yang selanjutnya ada hormon koalin berperan untuk proses organogenesis tanaman. Jadi organogenesis tanaman itu dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan koalin. Kemudian yang ketujuh ada asam traumalin berperan untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan itu terjadi karena beberapa faktor, karena memang tanaman itu patah atau sengaja dilukai oleh baik hewan, manusia ataupun yang lainnya, itu dia akan mengalami regenerasi atau memperbaiki tubuhnya atau mengobati tubuhnya sendiri. Jadi untuk
mengobati tubuhnya sendiri, tumbuhan atau tanaman, itu memerlukan asam traumalat atau hormon traumalat. Untuk selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama nutrisi. Pasti segala makhluk hidup memerlukan nutrisi untuk hidup. Pasti. Nutrisi merupakan bahan baku atau sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan membutuhkan nutrisi berupa air, zat hara yang larut di dalam air melalui proses fotosintesis. Air dan karbon dioksida diubah menjadi zat-zat makanan. Jadi nutrisi yang diperoleh tanaman itu dari air dan zat-zat hara yang terlarut di dalam air. Nah, diproses melalui proses fotosintesis sehingga karbon dioksida bisa diubah menjadi zat makanan. Jadi tanaman itu memerlukan karbon dioksida untuk memproses atau mengubah menjadi zat makanannya. Zat hara tidak berperan langsung di dalam proses fotosintesis, namun sangat perlu agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi sebenarnya zat hara itu tidak berperan langsung, tapi diperlukan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya ada cahaya matahari. Ini ada hubungannya dengan tadi yaitu fotosintesis. Nah, cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin. Nah, tadi hormon auksin dapat rusak karena terkena cahaya yang terdapat pada ujung batang. Jadi, jika cahaya matahari itu berlebihan masuk atau terkena auksin, itu juga berpengaruh dalam proses pertumbuhan. Tapi cahaya matahari juga memiliki manfaat untuk proses fotosintesis dan diperlukan oleh tanaman. Yang ketiga, air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk proses pertumbuhan. Jadi, air sangat dibutuhkan makhluk hidup, pasti. Apapun makhluk hidup jika tidak berhubungan dengan air pasti akan mati. Tanpa air makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia. Jadi reaksi-reaksi kimia di dalam air itu terjadi di dalam air. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Jadi kelembapan itu mempengaruhi keberadaan air. Jika suatu lingkungan itu lembab, berarti kadar airnya tinggi. Jika tidak lembab, berarti kadar airnya rendah. Kemudian keduanya itu berpengaruh berkaitan untuk apa? Mengurangi penguapan pada tanaman. Jadi contohnya jika pada musim kemarau, kita ambil contoh jati. Pada musim kemarau, jati itu pasti akan merontokkan daunnya. Karena apa? Untuk mengurangi penguapan. Nah, sebaliknya jika pada musim penghujan, dia akan memunculkan daun-daun baru atau tunas-tunas yang baru. Nah, karena penguapan yang dihasilkan itu sedikit, karena air yang ia peroleh itu sudah cukup. Jadi kalau kekurangan dia akan merontokkan daunnya. Untuk apa? Mengurangi penguapan. Yang keempat, suhu atau temperatur. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contoh pada padi yang ditanam di awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata itu tinggi.
Jadi awal musim kemarau itu kayak seperti sekarang ini, suhunya itu tinggi. Jadi banyak petani yang menanam padi hari saat ini. Pada musim kemarau di mana suhu rata-rata itu tinggi, akan lebih cepat panen daripada padi yang ditanam pada musim penghujan, di mana suhu rata-rata lebih rendah. Jadi contohnya padi itu, jika ini ditanam pada musim kemarau, awal musim kemarau dia akan lebih cepat. Kemudian jika ditanam pada musim penghujan dia cenderung lambat, karena itu faktor pengaruh suhu atau temperatur, suhu lingkungan. Ada juga yang beberapa tanaman yang contoh tidak bisa kita tanam di dataran yang rendah, dia harus di dataran yang tinggi, yang dingin, ya, suhunya lebih dingin. Itu ada contoh banyak sekali tanaman-tanaman yang seperti itu. Jika kita ambil dari dataran tinggi kita tanam di dataran rendah, pasti dia tidak akan optimal. Contohnya dia tidak bisa berbuah, dia tumbuh tapi tidak berbuah, berbunga, ataupun tumbuh dengan baik di seperti lingkungan asalnya, atau lingkungan asalnya misalnya dataran tinggi gitu. Suhu ini karena suhu ini mempengaruhi. Kenapa suhu ini mempengaruhi? Karena proses pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernafasan tanaman itu dipengaruhi oleh suhu. Jadi suhu ini sangat penting. Perlu kita menjadi patokan suhu untuk misalnya kita bercocok tanam atau yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ada tanah. Nah, tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan, misalnya suhu tadi, kandungan mineral, air, derajat keasaman atau pH. Jadi tanah itu sangat mempengaruhi kondisinya. Jadi tanah yang subur akan menghasilkan tanaman yang bagus dan baik. Begitu pula sebaliknya, jika tanah yang tandus tidak akan menghasilkan tanaman yang optimal, pertumbuhannya pasti akan terganggu. Nah, tanah ini juga ada faktornya. Yang pertama suhu tadi, kemudian kandungan mineral, air, dan derajat keasaman pH. Jadi tanaman itu memerlukan beberapa faktor itu untuk tumbuhnya. Tidak ada berbanyak sekali tanaman-tanaman yang sulit hidup di keadaan pH tertentu. Jika terlalu asam dia tidak akan bisa hidup. Jika terlalu rendah keasamannya jika tidak dapat hidup. Ini banyak sekali jenis-jenis tanaman yang tergantung pada keadaan tanamannya itu sendiri. Jadi keadaan lingkungan juga. Kandungan mineral ini untuk nutrisi, air untuk penguapan, suhu tadi untuk proses fotosintesis, kemudian pernafasan tanaman dan penguapan. Mungkin itu penjelasan materi dari faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Jika ada yang belum jelas, jangan lupa tulis di kolom komentar. Serta jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Itu tadi adalah penjelasan materi tentang faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi jika salah satu atau beberapa faktor baik eksternal maupun internal terganggu, maka akan menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi sangat penting kita untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin sekian dari pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.